Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan sirah nabawi kita untuk melanjutkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau sudah mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu, kita tahu Nabi SAW mendapatkan wahyu yang kedua setelah fataratil wahyu. Setelah wahyu itu futur atau tidak datang kepada Nabi SAW, tiba-tiba Nabi SAW sedang berjalan, beliau mendengar suara dari langit. Ya. Idh ana bainama ana amshi idh sami'tu sautan minas sama. Aku mendengar suara dari langit. Farafa'tu basari. Aku pun mengangkat pandanganku. Fa'idhal malakul ladzi ja'ani bihira jalisun ala kursi bainas sama'i wal ard. Ternyata malaikat yang datangi aku di Hira, di gua Hira maksudnya, sedang duduk di kursi antara langit dan bumi. Ya. Faru'ibtu minhu faraja'tu faqultu zammiluni zammiluni. Aku pun takut luar biasa. Aku langsung pulang ke rumah dan berkata kepada keluarga aku, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka ketika itulah Allah menurunkan firman-Nya yang kedua, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan. Dengan kata perintah qum fa'anzir, Nabi ini sudah resmi menjadi seorang rasul, diperintahkan untuk menyampaikan dakwah Islam tersebut. Ya ayyuhal muddatsir, wahai yang berselimut, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu besarkanlah. Artinya Tuhanmu tauhidkanlah. Yang besar dalam hatimu hanya Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh ada yang besar dari makhluk dalam hatimu. Tidak boleh ada yang kau sembah, kau agungkan, engkau besarkan selain Allah Azza wa Jalla. Ini makna zikir yang sering kita baca, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 33 kali setiap habis sholat. Atau kalau sebelum tidur juga dibaca. Ini maknanya Allah itu yang paling besar. Yang paling kita agungkan. Yang paling kita muliakan. Tidak ada yang besar dalam hati kita selain Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh ada makhluk yang besar dalam hati kita. Ya, sehebat apapun makhluk itu, sebesar apapun jasanya sama kita, Allahu Akbar, Allah yang lebih besar. Bahkan ada satu perkataan dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang itu kalau mau tahu dia sholatnya khusyuk atau enggak, itu dimulai dari takbiratul ihram. Kalau ketika takbiratul ihram dia hayati, ini mau ngadep Allah nih, ya. Allahu Akbar, Allah yang paling besar, insya Allah sholatnya khusyuk. Karena dia sudah mulai dengan apa? Dengan mindset Allah yang paling besar, udah. Tapi kalau kata Ibnu Qayyim, Allahu Akbarnya udah rutinitas saja, itu sholatnya insya Allah nggak khusyuk, Pak. Baru ingatnya baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah selesai, gitu kan. Nah, itu ditentukan dengan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram betul-betul kita besarkan Allah, ini mau ketemu Allah, ini mau menghadap Allah. Ya, innal musalli yunaji rabbahu, seorang yang sholat itu lagi munajat. Munajat itu berbincang rahasia antara dia dengan Allah. Ya, hadis lain menyebutkan idza kana ahadukum fi salatihi fa inna rabbahu baina yadayhi, Rabbnya itu ada di depannya, maka nggak boleh meludah ke arah depan. Ya, apa maksud sabda Nabi Allah itu ada di depannya dia? Ya, ini hadis-hadis yang harus kita percaya, Pak. Walaupun secara akal, masa sih Allah ada di depan orang yang sholat? Kan yang sholat ada 500 di masjid, ada 10 di masjid. Apakah Allah kemudian banyak? Jangan pertanyakan seperti itu, imani saja. Ya.
fala yabsuq amamahu, jangan dia meludah depannya. Dia sedang bermunajat kepada Rabb yang ada di hadapannya. Maka sudah sepantasnya kita kalau takbiratul ihram Allahu Akbar, besarkan Allah sebesar-besarnya. Insya Allah sholatnya khusyuk. Kalau sekedar rutinitasnya seperti itu, ingatnya baru di ujung gitu kan, ya, seperti itu. Setelah itu Nabi SAW sebagaimana kita sudah sebutkan berdakwah kepada Khadijah. Khadijah beriman kepada beliau dan dialah perempuan pertama yang beriman. Sehingga semua perempuan yang beriman setelah Khadijah binti Khuwailid, Khadijah dapat pahalanya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa ajarkan dalam Islam kebiasaan yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dia dapat pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan sunnah tersebut. Min ghairi ayyanqus min ujurihim syai'a. Dia dapat pahalanya itu bukan mengurangi pahala orang lain. Ditransfer gitu enggak. Kata Nabi SAW, tidak mengurangi pahala orang yang mengikuti sunnah kebiasaan yang baik tersebut. Yang pertama, iman sama Nabi Khadijah binti Khuwailid. Semua wanita muslimah yang beriman setelah itu, Khadijah dapat pahalanya. Dan hadis ini juga berlaku untuk kebiasaan dalam Islam yang kira-kira dalam satu komunitas itu sudah mati, Pak. Kalau kita berhasil menghidupkannya, kita dapat pahalanya itu menghidupkan sunnah dalam Islam. Contoh, orang sudah nggak banyak bersiwak, ya, kita jadi trendsetter, baik di kantor, di masjid, di mana kita mulai bersiwak, gitu kan. Orang-orang mulai mengikutin bersiwak dan lain sebagainya. Sholat berjamaah di masjid, barangkali di kantor, ya, orang-orang jarang sholat berjamaah di masjid. Kita yang kemudian menjadi trendsetter bersolat berjamaah di masjid. Orang-orang mengikuti sholat berjamaah di masjid, kita dapat tuh Pak pahalanya. Jadi maksud man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, siapa yang mensunnahkan sunnah yang baik, itu kebiasaan dalam Islam yang memang ada dalilnya yang sudah mati. Yang kira-kira orang ini nggak banyak tahu lagi, kemudian dia hidupkan. Nah itu dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya. Kemudian sebagaimana kita sebutkan di rumah Nabi SAW ada Ali bin Abi Thalib, yang Abu Thalib itu Nabi kan pernah dirawat sama Abu Thalib sama istrinya. Dari usia kurang lebih 8 tahun sampai menikah dengan Khadijah 25 tahun. Ketika itu Nabi sudah punya harta, Nabi bilang sama paman beliau yang satu lagi, Abbas, wahai Abbas, kamu ambil tuh Ja'far bin Abi Thalib, kamu asuh. Saya ambil Ali untuk mengurangi bebannya Abu Thalib. Karena Abu Thalib bukan orang yang memiliki harta banyak seperti kakek beliau Abdul Muttalib. Maka sepakat Abbas mendidik dan mengasuh Ja'far, menafkahi dia. Nabi SAW mendidik dan mengasuh Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali usia 10 tahun radhiyallahu taala anhu ditawarkan Islam sama Nabi SAW dan dia menganut Islam. Dan dialah anak pertama yang maksudnya anak kecil pertama yang memeluk Islam. Kemudian setelah itu ada budaknya beliau yang bernama Zaid bin Muhammad. Jadi awalnya Zaid ini milik Khadijah. Kemudian menikah dengan Nabi, dihadiahkan oleh Khadijah kepada Nabi SAW. Menandakan harta istri itu bukan harta suami, Pak. Beda-beda. Harta suami pun bukan harta istri. Tidak boleh disamakan. Tapi suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Kalau nafkah itu tidak diberikan, barulah istri boleh mengambil harta suami. Kalau tidak, terpisah. Ya kan muamalahnya seperti itu. Khadijah hadiahkan nih Zaid kepada Nabi SAW, menjadi milik Nabi SAW. Nabi sayang luar biasa sama Zaid bin Muhammad sampai dijadikan semacam anak angkat. Orang taunya kalau dulu Zaid bin Muhammad SAW. Sampai kemudian datang keluarganya Zaid, ya, ditawarkan, ayo, nih bapaknya ternyata namanya Harithah. Mereka dari Bani Kilab, jadi Al-Kalbi. Kemudian ditawarkan, ayo ikut sama bapak, ya, merdeka, gitu kan. Maka kata dia, saya lebih cocok sama orang ini. Keluarganya kesal, takhtarul ubudiyah 'alal hurriyah, kamu pilih jadi budak dibandingkan merdeka. Padahal Nabi sudah bilang, terserah kamu wahai Zaid. Mau ikut keluarga silakan dimerdekakan, mau ikut Nabi tetap mengabdi sama Nabi. Zaid bin Harithah mengatakan, enggak, saya tetap mau sama orang ini. Keluarganya celak dia, kamu pilih perbudakan daripada menjadi orang merdeka. Ya, tapi ternyata dengan dia menjadi sahabatnya Nabi SAW, budaknya Nabi gitu ya, maka dia mendapatkan keutamaan masuk Islam pertama kali, Pak.
Nabi jadi nabi, diutus, dia beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Zaid ini dimerdekakan. Istilahnya kalau budak dimerdekakan, maula. Maula mantan budak. Dia udah bukan budak lagi. Nah, kalau budak itu Pak, misalkan laki-laki, dia kerja nih Pak. Dia mendapatkan uang, setor sama kita. Jadi enak kalau orang itu kaya dulu, punya budak banyak, kerja semuanya. Nanti setor sama saya. Nah, seperti itu kalau dulu perbudakan namanya. Ya. Kalau budak perempuan bahkan kita boleh menggauli tanpa menikahinya. Ya. Nah, itu. Nah, jadi ini perbudakan dulu masih ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan Zaid bin Harithah menjadi maula, mantan budak. Tapi kalau maula ini Pak, semacam hutang budi gitu. Sudah bukan budak lagi, tapi hutang budi seumur hidup sama orang yang merdekakan dia. Maka tetap dia dikenal Zaid maula Muhammad. Zaid mantan budaknya Muhammad. Seperti juga Bilal bin Rabah. Itu selama-lamanya dikenal. Waalaikumsalam. Bilal maula Abi Bakrin. Bilal mantan budaknya Abu Bakar. Ya, nah, seperti itu. Ada perempuan yang beriman pertama sama Nabi, anak kecil yang beriman pertama sama Nabi, budak yang beriman sama Nabi, belum ada nih Pak laki-laki dewasa yang beriman sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Pak laki-laki dewasa yang beriman pertama kali sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, nama aslinya Abdullah, ya, bapaknya namanya Abu Quhafah. Nama asli bapaknya Utsman, Abdullah bin Utsman nama aslinya dia. Kenapa dinamakan Abu Bakar? Bakar artinya onta muda. Ya, jadi kadang-kadang bangsa Arab menamakan seseorang dengan kebiasaan yang dia sering lakukan. Ternyata Abdullah ini ketika kecil suka main-main sama onta muda. Maka dipanggil Abu Bakar, bapak onta. Ya, ibaratnya apa? Kalau sekarang orang suka apa namanya? Suka di jalanan, suka naik motor, anak motor kan gitu Pak ya kalau bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya Abu. Abu. Kalau motor apa bahasa Arabnya? Jawalah, Abu Jawalah, bapak motor. Maksudnya sering apa namanya suka motor gitu. Ali Tofan anak jalanan. Abu Torik, Torik jalanan Pak, Abu Torik, oh, anaknya sering di jalanan misalkan seperti itu. Sering minum kopi, Abu Kohwah, ya, bapak kopi, ya, misalkan seperti itu, ya. Jadi pakai abu atau ummu bukan hanya penisbatan kepada anak. Misalkan saya punya anak Abdurrahman, Abu Abdurrahman. Tapi kalau saya suka melakukan sesuatu, dikenal dengan itu, ya. Nah, Abu Bakar Abdullah ini ketika kecil suka main-main sama onta muda gitu ya, sebagaimana kebiasaan bangsa Arab ya. Abu Bakar dinamakan Abu Bakar seperti itu. Ada juga sahabat Pak suka main sama kucing, namanya siapa? Abu Hurairah, nah, gitu kan. Karena Hurairah itu kucing yang kecil. Ternyata dia suka masukin ke lengannya Pak, lengannya besar gitu ya, suka dimasukin kucingnya di situ. Nabi SAW bercanda, apa itu wahai bapak kucing? Nama itu menjadi apa namanya trennya kemudian seumur hidup Abu Hurairah, seperti itu. Abu Bakar Siddiq bedanya sama Nabi cuma 2 tahun. Jadi kalau Nabi sudah 40, kurang lebih beliau 38 tahun. Ya, 40 atau 41 ya, berarti Abu Bakar Siddiq 38 atau 39. Dari dulu Abu Bakar ini sudah sahabat sama Nabi SAW. Dalam Islam ada istilah al-arwah junudun mujannadah. Roh-roh kita ini Pak seperti detasemen pasukan. Ma ta'arafa minhu i'talafat. Kalau roh-roh kita saling kenal, langsung akrab. Wa ma tanakara minhu ikhtalafat. Kalau nggak saling kenal, langsung clash. Langsung nggak cocok, langsung ribut. Itu sabda Nabi SAW. Ruh kita itu seperti pasukan. Makanya kadang kita baru kenal orang, tiba-tiba akrab. Itu rohnya kita cocok sama dia, Pak. Baru kenal orang, tiba-tiba saya kayaknya nggak suka sama dia. Saya kayaknya nggak cocok sama dia. Itu ruh-ruh kita bagaikan pasukan yang detasemennya udah ketahui nih. Oh, ini detasemen saya nih. Ini golongan saya nih. Ma ta'arafa minhu i'talafat wa ma tanakara minhu ikhtalafat. Nah, Nabi SAW itu i'talafat sama Abu Bakar. Cocok sama Abu Bakar, Pak. Abu Bakar Siddiq nggak sembah berhala. Abu Bakar Siddiq ditanya, pernah nggak minum khamr masa jahiliyah? Kata Abu Bakar Siddiq, a'udzubillah, saya berlindung kepada Allah. Man syaribal khamr do'at muru'atuhu. Siapa yang kalau udah minum khamr Pak, harga dirinya hilang. Ya, jadi dia tahu ini dari akalnya aja. Saya lihat nih orang-orang kalau minum khamr
waduh udah minum khamar harga dirinya hilang. Betul Pak ya? Orang di jalanan teriak-teriak ya, ngajak berantem dan lain sebagainya. Wa ana rajulun asunu muru'ati, dan saya adalah orang yang jaga harga diri. Jadi sebelum Islam saja sudah bersih gitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka sudah sepantasnya dia itu cocok sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah seorang pedagang juga sebagaimana Nabi seorang pedagang, dan a'lamu nasabi Quraisy, a'lamu Quraisyin bin nasabi Quraisy. Orang Quraisy yang paling ngerti nasab Quraisy. Jadi dulu Pak ada majelis namanya majelis nasab. Ya. Jadi kadang-kadang orang nih nggak tahu nenek moyang saya siapa, dia datang ke ahli nasab. Ahli nasab bisa tahu tuh. Oh, kamu itu dari Bani Fulan, dari Bani Fulan, nenek moyangmu Fulan, kawin sama si Fulan. Nah itu yang ahlinya di Quraisy, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan Quraisy suka majelisnya Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu nggak mencela nasab orang. Kadang ada ahli nasab, udah dikasih tahu, oh nasab kamu buruk nih. Dari keturunan yang buruk. Ya, ini kan celak-celak nasab, ya kan? Bahkan kata Nabi SAW, "Ithnani min ummati hum bihima kufrun." Ada dua hal dari umatku yang dua-duanya ini bentuk kekafiran. Apa itu? At-ta'nu fin nasab wan niyahah. Celak nasab dan meratap. Pertanyaannya, kenapa celak nasab dan meratap masuk dalam kekufuran, Pak? Apa kaitannya? Celak nasab dan meratap. Ini kaitannya sama takdir sebenarnya. Gimana? Orang kan nggak tahu, Pak. Tidak bisa memilih dia ditakdirkan lahir di kabilah apa, di bani apa. Ketika orang celak-celak nasab dia, seakan-akan dia mencela takdir Allah. Kufur itu. Ya. Wah, kamu kan cuman orang timur, ya. Wah, kamu nih orang apa namanya? Ya, macam-macam lah ya, celah-celah nasab gitu kan, kita paham ya. Nah, begitu juga stereotip yang diberikan kepada nasab tertentu, Pak. Ini nggak boleh dalam Islam, ya. Saya dari keturunan Pakistan, India nih, orang India pelit-pelit. Nah, misalkan gitu. Kalau dari orang Minangkabau, Padang sana apa? Ada lagi stereotipnya. Orang Jawa bagaimana stereotipnya? Tidak boleh dalam Islam. At-ta'nu fil nasab. Mencela nasab. Siapa yang pilih dia lahir di keturunan itu? Siapa yang pilih? Itu kan Allah yang pilih. Seakan-akan kita celak takdir Allah. Nah, yang kedua, an-niyaha, meratap. Meratap itu orang meninggal, nangis berlebihan. Sampai teriak-teriak, sobek baju, pingsan-pingsan, itu meratap namanya. Kalau nangis boleh ya. Nangis, sedih, itu kan wajar. Nabi juga SAW nangis ketika anak-anak beliau meninggal dunia. Tapi kalau sampai teriak-teriak, kemudian robek-robek ya, saya nggak rela apa, wah itu namanya niyahah. Kaitannya dengan takdir, siapa yang tahu dia umurnya cuma sampai situ kemudian meninggal, seakan-akan dia nggak redo, dia ratapi terus gitu kan, namanya takdir kan, namanya umur, takdir Allah. Ya, bisa jadi bapak duluan saya belakangan, atau saya belakangan bapak duluan. Ya, sama aja. Intinya kita nggak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Abu Bakar Siddiq majelisnya ya disukai oleh Quraisy, nggak mencela nasab soalnya. Datang ke majelis Abu Bakar senang orang-orang ya mendengarkan penjelasan Abu Bakar Siddiq. Maka Nabi SAW tawarkan Islam kepada beliau, dan dalam satu hadis beliau mengatakan, "Ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat indahu kabwah wa taraddud." Saya nggak pernah mengajak seorang pun pada Islam, melainkan pasti dia ragu atau pikir-pikir terlebih dahulu. Ya. Wa nadhara illa Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ma aqima hina da'autuhu wa la taraddada fihi. Dia nggak pernah ragu sama sekali dan bimbang saat saya mendakwahinya kepada Islam. Ya. Artinya Abu Bakar As-Siddiq langsung tahu, langsung paham, ini Muhammad gak mungkin dusta. Saya dari dulu sama dia nih, dagang bareng-bareng, duduk bareng-bareng, ya kan? Gak mungkin dusta iman, langsung Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika itu, sebagaimana sudah kita sampaikan, dakwah belum diperintahkan secara terang-terangan, ya. Dan di sini ada maslahat, karena dalam kondisi seperti itu, kalau dakwah terang-terangan, langsung Abu Bakar dan Nabi SAW celak berhala-berhala Quraisy, bisa-bisa pemegang obor-obor dakwah ini dibunuh semuanya, habis dakwah Islam, ya.
Maka di situ strateginya dakwah secara diam-diam. Ya. Tapi secara umum dakwah harus terang-terangan, Pak. Justru kata sebagian ulama, kalau kamu lihat orang majelisnya itu diam-diam, majelisnya di rumah, kemudian hanya beberapa orang saja secara khusus, curigailah agama dia, kata para ulama. Ya, ternyata benar, kita lihat orang-orang yang mengkafirkan pemerintah, merencanakan bom-bom dan serangan-serangan kepada pemerintah, ya, itu pengajiannya Pak pasti tertutup pengajiannya, nggak seperti ini. Ini kan terbuka, semua boleh hadir, bahkan di-share dan lain sebagainya. Ya, nah itu kalau seperti di Indonesia dan negara-negara lainnya kita harus terbuka. Tapi kalau kondisinya seperti Quraisy di awal-awal dakwah, maka di situ ada maslahat untuk menyembunyikan Islam terlebih dahulu. Sebagaimana pernah kita cerita di Rusia dulu, Pak, ya. Rusia di bawah komunisme. Komunisme nggak boleh ada agama. Agama itu merusak masyarakat. Semuanya harus sama rata, sama rasa, secara ekonomi sama, secara pemikiran sama. Ya, nggak boleh ada simbol-simbol agama, nggak boleh. Bahkan simbol orang kaya, orang miskin nggak boleh. Ya, itu kan komunisme seperti itu. Maka teman-teman yang dulu berdakwah di sana, ya, dakwah secara sembunyi-sembunyi di Rusia itu, Pak. Ya, sampai kemudian komunisme runtuh. Alhamdulillah sekarang itu kita lihat dakwah berkembang di Rusia. Bahkan saya pernah lihat sholat Idul Fitri itu tahun berapa penuh, Pak, jalanan di Moskow itu, ya, untuk sholat Idul Fitri. Nah, ini kan dakwah berhasil dengan strategi-strategi semacam ini. Ya, barangkali di tempat-tempat seperti Cina, di mana-mana yang dimana komunisnya masih kuat, dakwah itu harus sembunyi-sembunyi. Tapi kalau seperti kita, dakwah harus terang-terangan, gak boleh ada yang disembunyikan. Ya, justru kalau disembunyikan dicurigai. Ada apa ini? Kan gitu. Ya, apa yang dia sampaikan sehingga orang lain gak boleh tahu. Nah, seperti itu. Nah, Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya, dakwah secara person to person, orang ke orang. Ya, ketika itu Abu Bakar As-Siddiq dengan tangan beliau dan keberkahan beliau masuk Islamlah golongan yang dikenal dengan As-Sabiqun Al-Awwalun, di antaranya Utsman bin Affan dari Bani Umayyah radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Utsman bin Affan usianya 34 tahun. Ya. Kemudian Zubair bin Awwam yang usianya baru 16 tahun. Ya, dari Bani Asad. Abdurrahman bin Auf usianya sudah 30 tahun. Bani Umayyah juga kalau nggak salah. Sa'ad bin Abi Waqqas dari Bani Zuhrah usianya 17 tahun, dan Thalhah bin Ubaidillah usianya 16 tahun. Jadi kita lihat awal-awal dakwah, Pak, yang terima dakwah Nabi siapa? Para pemuda. Para pemuda lah yang siap untuk berubah. Ya kan? Sedangkan orang-orang tua, kafir Quraisy yang sudah tua gitu, Pak, itu sudah lama ya bercokol di kepala mereka kekufuran dan lain sebagainya, sehingga mereka nggak mau menerima dakwah Islam. Hanya sedikit yang menerima dakwah Islam. Ya, adapun para pemuda siap untuk berubah. Maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian dakwah kepada mereka, ayo, mereka mengikuti Islam. Ya, intinya kan kalau awal-awal dakwah itu penyembahan berhala adalah batil dan kita harus menyembah Allah satu-satunya Tuhan. Intinya dakwahnya itu aja, belum ada syariat yang secara detil. Ya, bahkan dalam sebagian asar dari Aisyah radhiyallahu taala anha, awal-awal dakwah, ya, awal-awal ayat Quran yang turun, Pak, zikrul jannati wan nar, penyebutan surga dan neraka. Nah, itulah ayat-ayat surat-surat di juz 30, Pak. Kan itu kan mengenai surga dan neraka. Amma yatasaalun, apa yang mereka perbincangkan? Anin naba'il azim, tentang berita besar yaitu hari kiamat. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih pendapat. Kemudian disebutkan bagaimana Allah bentangkan bumi, tancapkan gunung. Ayat-ayat semacam ini. Kata ibunda kita Aisyah, seandainya ayat-ayat yang pertama turun, jangan minum khamar, jangan berzina, niscaya mereka tidak akan meninggalkan minum khamar, tidak akan meninggalkan zina. Kenapa? Belum siap. Tiba-tiba disuruh jangan minum khamar. Enggak, saya minum khamar terus. Ya kan? Jangan berzina. Padahal mereka sudah sangat biasa dengan kebiasaan jahiliyahnya. Maka ketika itu, ayat-ayat yang turun awal-awal, zikrul jannati wan nar, penyebutan surga dan neraka. Ya, belum ada ayat-ayat larangan dan perintah yang secara detil. Di situ hikmahnya bertahap dalam dakwah. Tidak bisa langsung kemudian dengan perintah dan larangan yang kemudian secara tegas. Sebagaimana juga kita mau dakwahin orang.
kita mau ajarin orang ya, jangan sebutkan langsung hal-hal yang bersifat apa namanya ya, mungkin berat bagi dia gitu kan. Ikut aja, ajarkan, ayo ikut dulu ngaji. Ikut dulu ngaji ya. Nanti kan sering waktu dia belajar. Oh seperti ini, oh seperti ini ya gitu kan. Tapi kalau kadang-kadang kita kan belum paham fikih dakwah Pak ya. Kita langsung ajarkan dengan perintah-perintah yang sulit. Kita langsung ajarkan dengan larangan-larangan yang sulit. Wah takut dia. Ya, tapi ayo ikut belajar kajian sirah nabawiyah. Ah, kan ringan-ringan Pak. Dia senang tuh. Nah, nanti lama-lama kemudian dia tahu oh ini nggak boleh, oh ini nggak boleh. Lebih gampang menerima. Ya, nah seperti itu. Maka rombongan anak-anak muda ini Pak bersemangat menyebarkan dakwah ya, dan ketika itu ya para pemuda belum banyak terpengaruh dengan adat istiadat setempat ya, dan memang senang dengan ide-ide yang baru ya. Memang harus ada orang-orang tua yang membimbing dan ada generasi muda yang kemudian apa namanya meneruskan estafet dakwah ini. Kalau kita bicara pemuda itu usia antara balik sampai 40 tahun. Jadi 30 tahun itu masih pemuda Pak. Udah 40 tahun itu sudah masuk orang-orang dewasa. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau kita punya adat istiadat yang kita tidak rubah sampai usia 40, susah robahnya. Susah berubahnya Pak. Ya, kalau mau berubah sebelum 40. Ya, kalau sudah 40 ke atas susah dirubahnya, dia bawa mati itu ibaratnya adat istiadat dia. Yang baik ataupun yang buruk. Mudanya sering sholat malam, insya Allah 40 tahun ke atas sholat malam. Walaupun cuma 2 rakaat misalkan. Ya, mudanya sering kajian ilmu, insya Allah 40 ke atas terus kajian ilmu. Kecuali sebagian orang yang Allah rahmati. Ya, makanya Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Khattab pernah mengatakan, ta'allamu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian menjadi pemimpin. Pemimpin rumah tangga, pemimpin apa namanya komunitas dan lain sebagainya. Abdullah bin Mas'ud mengomentari, bal ta'allamu ba'dama tusawwadu. Ba'dama tasawwadu. Bahkan belajarlah walaupun setelah kalian sudah jadi pemimpin. Lihatlah bagaimana Nabi dapat wahyu usia 40. Bisa nggak Nabi berubah? Bisa. Abu Bakar Siddiq dapat wahyu 38. Bisa nggak berubah? Bisa. Ya. Jadi ini secara umum kita ceritakan, kalau kebiasaan dari muda sampai 40 itu sulit dirubah. Tapi kalau sebagian orang itu bisa berubah. Dalilnya mana? Nabi SAW. Usia 40 dapat wahyu, dan juga banyak para sahabat lainnya yang kemudian usia tua baru dapat wahyu bisa berubah. Ya, usia tua baru dapat wahyu bisa berubah. Maka jangan kemudian apa namanya putus asa dalam belajar. Ya, jangan kemudian putus asa dalam belajar, putus asa dalam menuntut ilmu. Sebagian sahabat Nabi masa lalunya kelam, Pak, jauh lebih kelam dari kita. Kubur anak perempuan hidup-hidup, ya, bunuh orang dan lain sebagainya, berzina, minum khamar, bahkan sembah berhala, ya kan? Itu kan dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Tapi ketika masuk Islam, usia sudah tua, bisa berubah, ya, bisa berubah. Nah, seperti itu. Sebagaimana juga kita lihat dalam kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini bercerita tentang pemuda-pemuda, Pak. Lagi-lagi pemuda. Ya, pemuda-pemuda yang kemudian mereka itu melihat acara persembahan kepada berhala yang dilakukan oleh raja mereka. Mereka ini nggak mau ikut. Mereka menyendiri satu orang, diikuti oleh orang lain, diikuti oleh orang lainnya. Jadilah 7 pemuda yang menyendiri daripada persembahan kepada berhala. Dipanggil sama rajanya, kenapa kalian nggak persembahkan? Ya, ketika itu warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Mereka berani berdiri di hadapan raja, mereka katakan Rob kami yang menciptakan langit dan bumi, bukan patung yang nggak bisa ngapa-ngapain ini. Ya. Setelah itu raja memberikan waktu. Aku berikan waktu untuk berpikir. Kalau tidak mau berubah, aku bunuh kalian. Maka 7 orang ini lari menyelamatkan agama mereka, Pak. Gak mau walaupun terpaksa menyembah berhala. Ditidurkan oleh Allah di dalam sebuah goa 309 tahun. Ya. Nah, ini para pemuda siap untuk berubah. Ya. Nabi SAW, para pemuda Ashabul Kahfi, para pemuda. Ya. Kita juga tahu ya, kita punya pemimpin Soekarno, kasih saya 10 orang tua, saya akan gimana?
Kasih saya 10 pemuda, saya akan goncangkan dunia, goncangkan dunia. Sebelumnya apa? Saya akan apa gitu ya? Intinya kasih saya 10 pemuda, saya akan goncangkan dunia. Jadi ini namanya kaderisasi. Dalam dakwah juga perlu kaderisasi. Ada kajian umum seperti ini, ada kajian kaderisasi. Barangkali bapak-bapak anaknya 4. Satu jadi dokter udah, pengacara udah, pilot udah. Nah nih, coba kaderisasi jadi dai misalkan seperti itu. Ya, walaupun mungkin dia dokter, tapi kalau dia belajar agama kan bisa nanti waktu senggangnya dia menjadi dai. Seperti itu. Nah ini kaderisasi perlu, ya, perlu kajian umum seperti ini, perlu kaderisasi. Makanya ada sekolah-sekolah Islam berdiri, ya, diajarkan di sana bahasa Arab, sirah, Quran dan lain sebagainya, ya. Walaupun nggak semuanya keluar dari situ mau jadi dai, mau lanjut ke Madinah atau mau lanjut ke Libya, nggak semuanya. Ya, sebagian tetap mau umum aja gitu kan. Minimal basicnya udah ada. Basicnya sudah mapan gitu ya. Jadi dia tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Nah, ini kaderisasi seperti ini perlu. Nabi SAW sudah sadar dari awal. Maka dari awal para pemuda ini dibimbing oleh Nabi SAW. Ya. Selain para pemuda, ternyata banyak hamba-hamba sahaya yang kemudian tertarik dengan dakwah Islam. Karena Islam mengajarkan seseorang untuk berbuat baik kepada seorang budak. Bahkan budak itu sama dengan majikannya dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Nabi SAW juga bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa wujuhakum. Allah tidak melihat jasad dan wajah kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah lihat hati dan amal soleh kalian. Itu yang Allah lihat. Itu yang jadi standarnya di sisi Allah itu. Ya, bukan pakaian kita, apa kendaraan, rumah dan lain sebagainya, hati dan amal. Nah, ini juga bantahan, Pak. Orang dinasehatin, ayo kamu ikut kajian ilmu. Wah, yang penting hati saya baik. Enggak. Allah lihat hati dan amal. Ayo berkerudung, pakai jilbab. Ah, enggak, yang penting hati saya baik. Allah lihat hati dan amal. Hadisnya kan seperti itu. Hatinya dilihat, amalnya juga dilihat. Nah, seperti itu. Maka para hamba saya ini tertarik dengan dakwah Islam. Ya, walaupun mereka masih terikat dengan majikan. Jadi kalau dulu itu hamba walaupun sudah masuk Islam wajib tetap mengabdi pada majikan. Ya, tidak boleh dia lari. Bahkan ada ancaman dari Nabi SAW itu sholatnya tidak melewati kepalanya, Pak. Budak yang lari dari majikan. Ya, ada 3 yang sholatnya tidak melewati kepalanya. Ya, budak yang lari dari majikan, istri yang durhaka sama suaminya, satu lagi saya lupa. Tapi itu 3 disebutkan oleh Nabi SAW. Maka orang-orang yang kuat dari kalangan budak hamba sahaya ini, ya sebenarnya dia bisa ngelawan majikannya, cuman nggak boleh, ya. Maka dia tetap kerja untuk majikannya, diam-diam belajar Islam, diam-diam belajar Islam. Nah, seperti itu. Kurang lebih jumlah orang-orang yang awal menganut Islam ini adalah 40 orang. Mereka dikenal dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal masuk Islam, ya. Nah, orang-orang yang awal masuk Islam ini ya berasal dari anak-anak suku Quraisy yang berbeda-beda. Kurang lebih Quraisy itu, Pak, ada 12 suku gitu ya. Salah satu yang paling besar Bani Hashim, sukunya Nabi, dan Bani Makhzum, sukunya Abu Jahal. Ya, itu salah satu yang paling besar. Kemudian ada Bani Zuhra, Bani Asad, Bani Kilab, Bani Asad dan lain-lain sebagainya. Bani Taim bin Murrah, ya. Nah, dari masing-masing kabilah ini itu minimal sudah ada 1 pemuda yang masuk Islam. Ya, jadi nanti ketika dakwah itu secara terang-terangan, mereka kaget. Oh, dari suku kita ini udah ada yang masuk Islam. Daripada kita celak Muhammad, urus sendiri nih, urusan daripada anak suku kita sendiri. Ya, nah, ini strategi dakwah yang luar biasa juga. Maka ketika itu, kaum muslimin yang 40 orang ini mengambil markas di rumah seorang sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Ini dari Bani Makhzum, sukunya Abu Jahal. Nah, rumahnya di dekat Bukit Sofa. Jadi sebenarnya dekat sama Ka'bah. Orang mungkin lebih tidak curiga gitu ya. Ngumpul di sana, kajianlah Nabi SAW di sana. Tiap kali ayat turun kepada beliau, sampaikan kepada para sahabat. Dan metode Nabi bukan hanya kajian secara umum seperti itu, tapi pengkaderan sebagaimana kita sebutkan.
Maka sahabat-sahabat yang cerdas, yang pintar, itu disuruh sama Nabi ngajarin Quran di rumah sahabat lainnya. Ya, makanya kita tahu ada nama Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad ini mantan budak, cerdas, hafal Quran banyak. Ya, dia disuruh Nabi, kamu pergi ke rumahnya Fatimah binti Khattab, adiknya Umar bin Khattab, ajarkan Quran di sana. Jadi ini pengkaderan. Nanti ada lagi yang pintar di mana, disuruh ke rumah sana, ajarin di sana, ajarin di sana. Jadi masing-masing rumah itu ada pengajar Qurannya. Ya, tentu Quran di sana bukan hanya baca, tapi baca dan juga pemahaman. Nah, metode pengkaderan ini penting sekali. Sehingga tidak terfokus dakwah itu sama satu orang, sama Nabi SAW, tidak. Ya, terus estafet dakwah ini. Ya, kamu ini pintar punya Quran, ajarkan ke rumahnya dia. Kamu ini ajarkan ke rumahnya dia. Ya, makanya nanti ketika Umar bin Khattab itu mau bunuh Nabi SAW, orang katakan urus sendiri itu rumah tangga kamu. Siapa? Adik kamu Fatimah binti Khattab. Dia marah, dia ke rumah Fatimah binti Khattab. Khabbab bin Arad ngumpet, Pak. Langsung ngumpet, sembunyi. Dia lagi ngajarin Quran. Lembaran-lembarannya disembunyikan juga. Ya. Nah, ini intinya pengkaderan pada masa awal-awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi tidak semua orang-orang yang menganut Islam ketika itu adalah dari kalangan budak. Ada budak, tapi ada juga orang-orang merdeka. Ya, awalnya Quraisy mendengar dakwah, tidak mengindahkan dakwah Nabi SAW karena Nabi belum menyerang secara terang-terangan, belum mencela berhala-berhala mereka secara terang-terangan. Jadi mungkin mereka dengar. Ada satu riwayat Abbas bin Abdul Muthalib itu ngelihat Nabi lagi sholat sama Khadijah. Ya, tapi Abbas sudah biarin aja. Ini orang lagi urusannya sendiri. Selama dia tidak mencela berhala-berhala kami, biarkan. Ya, ketika Nabi SAW sudah terang-terangan mencela dan memaki berhala-berhala mereka, barulah terjadi perlawanan dan persengketaan antara Nabi dengan Quraisy. Nah, ini sebenarnya mirip dengan kita, Pak. Orang kalau amar ma'ruf saja tidak nahi mungkar, itu nggak ada orang yang nggak suka. Amar ma'ruf saja, ajarkan sholat berjamaah. Tapi begitu bicara ini syirik, nggak boleh. Ini bid'ah, nggak boleh. Baru kan ada permusuhan, betul atau tidak? Ya, seperti itu juga Nabi SAW. Awalnya urus-urusan masing-masing. Ketika Nabi sudah terang-terangan, baru permusuhan. Nah, dakwah senantiasa harus ada amar ma'ruf, tapi harus juga ada nahi munkar. Tidak bisa terpisahkan. Sudah masuk waktu? Kita jeda sedikit untuk kumandang salat Isya. Kita lanjutkan sedikit setelah azan salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Jadi awal daripada dakwah itu hanya dari mulut ke mulut, dari orang ke orang. Belum diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan ketika itu bergerilyalah Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan di sini disebutkan perannya Abu Bakar tampaknya lebih dikenal sama orang. Karena Abu Bakar seperti tadi sudah punya majelis nasab, sehingga orang-orang banyak pemuda-pemuda yang beriman di tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian metode dakwahnya metode kaderisasi. Ke rumahnya Arqam bin Abil Arqam, ayat turun, sampaikan kepada sahabat yang pintar, pergi kamu ke rumah fulan, ajarkan Quran di sana. Pergi kamu ke rumah fulan, ajarkan Quran di sana. Nah, terus seperti ini kaderisasi berlangsung di awal-awal dakwah, ya. Ketika mereka hendak sholat, mereka akan berlindung di daerah lembah, ya, di antara dua gunung seperti itu untuk menunaikan sholat jauh dari pandangan kafir Quraisy. Belum bisa sholat di depan Ka'bah secara terang-terangan. Dan dulu itu sholatnya masih sholatul lail wal nahar masna. Sholat pagi, siang dan malam 2 rakaat. Artinya 2 rakaat siang hari, 2 rakaat malam hari. Belum diwajibkan 5 waktu, ya. Kalau Nabi SAW diwajibkan sholat malam di awal, Pak. Karena ayat-ayat yang awal turun kepada Nabi, selain ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil ini juga bicara mengenai orang yang berselimut. Ya, kalau yang itu qum fa'anzir, bangkit dan beri peringatan, berdakwah. Yang ini qumil laila illa qalila. Bangun kamu di waktu malam,
kecuali sedikit yang kamu tidur. Artinya yang ini mengajarkan kesolehan pribadi harus dijaga. Yang ini mengajarkan kewajiban dakwah kepada orang. Ya, qumil laila illa qalila. Kemudian Allah sebutkan inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kami akan berikan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang berat. Kalau perkataan itu berat, untuk meringankannya salat di malam hari. Sehingga perkataan itu mudah untuk dicerna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW awalnya wajib untuk sholat malam, kemudian Allah memberikan keringanan di akhir surat Al-Muzammil itu, ya, tidak wajib untuk Nabi SAW dan tetap hukumnya sunnah. Intinya awalnya sholat itu sembunyi-sembunyi, dakwah itu dari person to person, belum ada dakwah secara terang-terangan dan belum ada perlawanan dari Quraisy. Nah, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, hendaknya bertahap dan tidak tergesa-gesa dalam berdakwah, ya. Kadang-kadang kita ini harus berdakwah. Tentu kalau kita bicarakan dakwah bukan seperti ini Pak ya, duduk dengan dengan majelis dan sebagainya. Masing-masing kita wajib berdakwah sama istri, sama anak. Barangkali ada saudara belum sholat, belum jaga sholat 5 waktu. Ada saudara kita masih korupsi dan lain sebagainya. Ya, itu kita wajib dakwahi dia. Ya, dakwah secara bertahap. Sekali ngasih tahu barangkali belum mengerti, 2 kali kasih tahu. Barangkali kalau kita langsung, kamu saya tahu kecilnya gimana, nggak usah ngasih tahu siapa gitu misalkan ya. Kita tanya orang lain yang kira-kira dia segani, sampaikan Pak sama dia. Nah, itu kan dakwah strategi, ya. Makanya Nabi SAW katakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Artinya itu yang kita kuasai, itu yang kita sampaikan. Nah, dan ini tidak boleh tergesa-gesa, ya. Bertahap dan tidak tergesa-gesa dalam dakwah. Bertahap maksudnya tadi seperti tadi, ya. Kira-kira dari orang ini apa sih yang paling penting yang kita robah? Ya, ternyata dia masih misalkan melakukan sihir atau percaya dukun. Nah, ini paling penting. Itu yang kita ajarkan dulu. Jangan yang lain-lainnya dulu. Oh, dia masih tinggalin sholat, itu yang paling penting, ya. Seorang wanita nggak sholat sama nggak pakai jilbab, yang mana kita dakwahi duluan Pak? Sholat dulu. Sholat lebih penting dari pakai hijab, ya. Udah dia rajin sholat, pelan-pelan baru tingkatkan lagi dakwahnya seperti itu. Jadi bertahap dan tidak tergesa-gesa. Harus mengerti kondisi orang yang didakwahi seperti itu. Pelajaran yang kedua, akhlak mulia dan ramah dalam berdakwah seperti Abu Bakar As-Siddiq itu mendapatkan pengaruh yang besar serta memilih kalangan yang sekiranya dapat menerima dakwah. Abu Bakar sudah terkenal akhlaknya mulia sebelum Islam. Gak minum khamr, gak sembah berhala, punya majelis nasab, gak celak nasab, sehingga lebih mudah untuk diterima dakwahnya. Begitu juga kita Pak, kalau kita akhlaknya mulia, ya, ramah sama tetangga, kita ngasih tahu sesuatu, insya Allah tetangga lebih mengerti. Dan juga memilih kalangan, kadang-kadang harus pilih-pilih juga Pak. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Berilah peringatan kalau peringatan bermanfaat. Kalau kita udah tahu, nih seandainya orang ini saya kasih tahu, dia malah jelek-jelekin Islam, dia malah ngolok-ngolok saya, itu kan peringatan gak bermanfaat bagi dia, ya kan? Fadzakir in nafa'ati dzikra. Berilah peringatan kalau peringatan itu bermanfaat. Kayak ini nih orang mau belajar, kayaknya nih orang masih muda nih, masih terbuka pemikirannya, bisa diajak diskusi. Ajarkan orang seperti itu. Kalaupun kita nggak bisa ajarkan, ayo ke majelis ilmu, gitu kan? Ajak dia ke majelis ilmu. Nah, yang terakhir adalah fokus membuat komunitas belajar skala kecil dan juga skala besar dengan metode tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah memurnikan, tarbiyah mendidik. Kita sudah masuk Islam, biar istiqomah Pak, punya komunitas. Seperti Nabi dan para sahabat di awal-awal Islam. Mereka ngumpul di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Setiap kali ayat turun, mereka belajar, kemudian sampaikan lagi kepada orang lain. Alhamdulillah, misalkan di komplek ini, ada kelompok belajar seperti ini. Saya dengar dulunya malah dari rumah ke rumah, Pak Farhan ya. Dakwah dulu dari rumah ke rumah katanya di sini. Alhamdulillah sekarang sudah punya masjid, ya kan. Nah, ini komunitas. Kita insya Allah lebih istiqomah kalau seperti ini Pak. Dibanding kita sendiri-sendiri gitu kan. Masing-masing semangatnya itu kurang. Kalau bareng-bareng insya Allah semangatnya lebih, ya. Seperti itu.
Dan dengan skala kecil ataupun skala besar ya, mungkin dalam keluarga kita bisa bikin grup pengajian dan lain sebagainya. Insya Allah itu juga bermanfaat. Demikian yang bisa kita sampaikan dari awal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan peran Nabi Abu Bakar As-Siddiq yang luar biasa dalam berdakwah. Masuk Islam dengan tangannya Abu Bakar As-Siddiq banyak daripada as-sabiqun al-awwalun. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Silakan. Yang dianggap sholatnya tidak melewati kepalanya. Nah. Iya, sholatnya tidak melewati kepalanya. Sholat kita itu diterima kalau ke atas gitu kan, ibaratnya. Jadi bukan berarti kemudian tidak wajib dia sholat. Tetap dia wajib sholat, tapi sholatnya tidak melewati kepalanya. Akhirnya artinya udah nggak diangkat ke langit, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika seorang istri durhaka sama suami, budak itu lari dari majikannya, ya. Satu lagi adalah orang yang menjadi imam, tapi makmumnya dua saudara yang saling bermusuhan. Gimana Pak? orang yang menjadi imam, Orang menjadi imam, tapi makmumnya membencinya. tapi makmum membencinya, ya. Itu harus kita jelaskan maksudnya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita jelaskan maksudnya seperti apa. Barangkali maksudnya dia tidak diangkat oleh kaum itu jadi imam, dia datang kemudian mensolati makmum dan dia buruk dalam berimam. Barangkali bacanya terlalu panjang, barangkali bacanya tidak baik, sehingga makmum gak suka sama dia. Ya, tidak jadi 3 orang itu sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, budak yang lari dari majikan, walaupun budaknya udah masuk Islam, siapa yang lebih kuat? Bilal bin Rabah atau majikannya Umayyah bin Khalaf? Bilal budak Habasyah. Mau dihajar mungkin bisa gitu kan, tapi nggak boleh dalam Islam. Perempuan yang kemudian durhaka sama suami, dan terakhir imam sholat yang dibenci oleh makmumnya, ya. Bisa jadi dia panjang dalam sholatnya, tidak menguasai hukum-hukum tajwid dan lain, atau mengakhirkan sholat dari waktunya. Itu berarti mungkin penjelasannya lebih lengkap. Tapi maksudnya itu tidak diterima. Amalan ke atas itu maksudnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi tetap wajib sholat, ya, tetap wajib sholat untuk menggugurkan kewajiban. Karena kalau kita sholat itu Pak, ada kewajiban yang kita gugurkan dan ada pahala yang kita dapatkan. Kewajibannya gugur, pahalanya cuma sedikit bisa. Inna ahadakum la yafrighu min salatihi wa ma kutibat lahu min salatuhu illa tus'uha. Ada orang, kata Nabi, dia selesai sholat tidak ditulis dari sholatnya kecuali 1/9 dari pahala sholat sempurna Pak. Wasumunuha, dan 1/8 dan 1/7 dan 1/6, sampai Nabi katakan setengah dari sholatnya. Artinya pahala full sholat segini. Kita Allahu Akbar, pikiran kita nanti di rumah makan nasi goreng, nanti kita mau beli ini, nanti saya mau nonton ini. Akhirnya sholatnya dari pahala 100 barangkali cuma 10 dapatnya, ya. Tapi kewajiban gugur gitu kan. Tapi pahalanya kita nggak dapat seperti itu, ya. Jadi disempurnakan. Silakan Pak. Yang tadi saya kelas yang 7 pemuda di itu kan 309 tahun. Iya. Ada di awal surat Al-Kahfi. Di awal surat Al-Kahfi itu menceritakan Ashabul Kahfi, penghuni-penghuni goa, gitu ya. Jadi 7 pemuda ini kemudian diancam gitu sama rajanya. Akhirnya mereka lari keluar dari kampungnya. Tengah jalan ada seekor anjing yang mengikuti, Pak. Ya. Anjing yang mengikuti orang-orang soleh ini. Dia kemudian mereka berlindung di goa. Anjing itu, Pak, membentangkan tangannya di depan goa. Sehingga kata Allah dalam Al-Quran itu, kalau kamu lihat, kamu akan takut. Mau mendekat aja takut. Oh, makhluk apa itu? Ya. Para ulama memberikan kesimpulan, jangankan kita berkawan sama orang soleh, Pak. Anjing saja, Pak. Berkawan sama orang soleh, Allah abadikan dalam Al-Quran tuh anjing, Pak. Luar biasa. Ya, makanya berkawan sama Pak Tri, Pak Alfian ini. Insya Allah dapat berkahnya, Pak. Berkawan dengan orang-orang soleh, ya. Ya. Nah, itu kisahnya ada di awal surat Al-Kahfi. Al-Kahfi itu ada tiga kisah, ya. Kisah Ashabul Kahfi, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, dan juga kisah Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj itu. Bagus kalau kita baca terjemahannya, Pak.
Nabi anjurkan baca surat Al-Kahfi ini setiap Jumat. Ya, akan tetapi kalau mungkin kita nggak bisa baca 100 berapa ayat, bacalah 20 ayat, bacalah 30 ayat gitu kan. Nah, sama terjemahannya itu bagus kita baca. Ya. Dan dalam hadis sahih disebutkan juga man qara'a 10 ayatin min awwali suratil kahfi wuqiya min fitnatid dajjal. Siapa hafal 10 ayat awal surat Al-Kahfi terjaga dari fitnah dajjal. Kenapa, Pak? Kaitannya dengan orang yang lari menyelamatkan agama. Kita ini lari menyelamatkan agama kita dari fitnah dajjal. Ya kan? Kan kata Nabi, man sami'a bid dajjal bi ardin falyan'a anha. Siapa dengar dajjal udah ke situ, lari dari situ, Pak. Karena kata Nabi ada orang nganggap dirinya kuat imannya, Pak. Mau berhadapan sama dajjal, jadi pengikutnya dajjal. Ya. Kaitannya dengan Ashabul Kahfi, udah nih raja zolim, kita nggak bisa lawan. Ayo kabur, selamatkan agama kita. Ya, nah itu. Nah berarti PR-nya Bapak hafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Seperti itu. Nah, ada lagi yang didiskusikan? Cukup ya. Semoga kita sampaikan bermanfaat, dapat kita pahami, dapat kita amalkan, dan dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.